fucking kidding me? Our first show and it's gonna go like this? Hai semuanya, balik lagi nih dengan Om 433. Kali ini Om 433 akan menceritakan alur film yang berjudul The Dirt, yang merupakan true story dari band kesayangan Om 433, yaitu Motley Crue. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat filmnya. Let's go! Alur cerita dimulai dengan seorang anak kecil bernama Frank Carlton Verana Jr. Frank lahir dengan keluarga yang broken home. Dia ditinggalkan ayahnya waktu dia baru lahir. Dia sering disiksa oleh ayah tirinya, dan ibunya gak mempedulikan dirinya. Alur cerita berpindah saat Frank remaja. Saat Frank lagi asik mendengarkan musik dangdut kesukaannya, tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya dan memarahinya. What's that? What's it look like? Frank pun sudah muak dengan ibunya karena sering membulinya, dan ibunya pun sering bergonta-ganti tunggangan. Fuck you! Akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri dan menelpon polsek setempat agar ibunya dipenjara. Scene berpindah lagi saat Frank dewasa. Karena dia kehabisan uang habis minum intisari bersama teman-temannya dan gak punya keluarga lagi untuk dimintai uang, dia pun iseng-iseng berhadiah menelpon ayah kandungnya. Saat ayah kandungnya mengangkat teleponnya, tiba-tiba Son, Frank Jr. Frank pun kecewa karena ayahnya tidak mengakui dirinya sebagai anaknya. Keesokan harinya, Frank pun kecewa dengan kenyataan pahit dalam hidupnya. Dia pun bergegas ke kantor kelurahan setempat untuk mengganti namanya, karena namanya sama dengan nama ayahnya sendiri. Frank pun berganti nama menjadi Nikki Six. Okay. Singkat cerita, saat Nikki Sixx lagi nongkrong di purjo langganannya, dia pun berkenalan dengan Tommy Lee, seorang drummer. Momen tersebut pas sekali saat Nikki Sixx ingin membentuk band baru, dan dia juga melihat koran untuk mencari seorang gitaris. Dan keesokan harinya, seorang gitaris datang yang bernama Mick Mars. Karena di dalam studio ada seorang gitaris tambun yang mainnya cupu, Mick Mars pun mengusir gitaris tambun tersebut. Dan Mick tergabung dalam grup band tersebut. Karena belum ada vokalis dalam band tersebut, Tommy teringat teman SMA-nya dulu. Karena sama dengan ciri-ciri vokalis yang dicari oleh Nikki. Tommy pun mengajak mereka berdua untuk melihat acara band yang Vince Neil sedang perform di sana. Setelah mereka bertiga setuju Vince menjadi vokalis mereka, akhirnya Vince diajak latihan dengan mereka bertiga. Dan terbentuklah band gila yang bernama Motley Crue. Manggung pertama mereka di kafe pun tak berjalan dengan mulus. Bukannya mereka menghibur penonton, kafe tersebut malah dijadikan sebagai arena Smackdown. Setelah mereka selesai bersmackdown ria di kafe tersebut, akhirnya mereka pun melanjutkan manggung mereka dan mendapatkan antusias dari penonton. Akhirnya mereka pun manggung di bar-bar di Sunset Strip, Los Angeles. Sampai-sampai banyak penonton bar yang kehabisan tiket untuk nonton mereka. Scene berpindah ketika mereka sedang nongkrong di Burjo Rainbow. Tiba-tiba Tom, produser dari Elektra Record, menghampiri mereka. Dan mereka mempersilakan duduk Tom. Tom terkejut ketika ada sesuatu yang membuka resletingnya. Ternyata grupis mereka mau menikmati rudal Tom. Tetapi Tom tidak mau. Tom pun bernegosiasi dengan mereka tentang Elektra Record yang mau mengontrak Motley Crue. Tanpa berlama-lama, mereka mengiyakan tawaran tersebut. Setelah mendapatkan kontrak dari Elektra Record, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung berpesta tepung Rose Brand dan intisari bersama David Lee Roth, vokalis Van Halen, untuk merayakan kontrak mereka. Saat sedang asik-asiknya pesta tepung Rose Brand, tiba-tiba ada seorang yang rese terhadap mereka. Nikki pun didorong oleh orang tersebut. Tiba-tiba ada yang memukul orang tersebut dari belakang Nikki. Dia bernama Doc. Doc pun langsung menawarkan diri untuk menjadi manajer Motley Crue. Karena Doc sudah berpengalaman di bidang manajeran dan pernah menjadi manajer James Brown dan Kiss, mereka pun menyetujui tawaran Doc. Singkat cerita, setelah mereka menaklukkan semua bar di Sunset Strip,
Tiba saatnya mereka tur keliling Amerika. Saat mereka pertama kali tur ke Amerika, mereka semua demam panggung kecuali Vince Neil. Saat semua pada demam panggung di konser pertama mereka, Vince malah asik berkuda dengan pacar Tom, produser Elektra Record di ruang ganti, dan Tom tidak mengetahuinya. Tanpa terasa mereka menjual lebih dari 1 juta kopi di album pertama mereka dan mendapatkan pundi-pundi dolar lebih dari yang mereka bayangkan. Bukan Motley Crue namanya kalau dengan apa yang didapat tersebut tidak melakukan hal-hal yang paling gila. Dari memborong tepung Rose Brand, bikin ulah di hotel tempat mereka menginap, sampai bergonta-ganti teman berkuda dan mereka menyebutnya dengan seks, drugs, dan rock and roll. Singkat cerita, scene berpindah ke Desember 1984 di rumah Vince di Pantai Redondo. Terlihat Vince sedang berpesta di rumahnya. Terlihat Vince sudah menikah dengan pacarnya yang bernama Cherise, seorang penari jaipong yang dikenal di bar saat Cherise main jaipong di sana. Scene terlihat Vince yang mau beli intisari lagi karena di pestanya terlihat stok intisarinya telah habis. Vince pun mengajak Razel. Siapakah orang ini? Kita flashback sejenak. Razel adalah drummer band dari Hanoi Rock Band asal Finlandia. Dia berkenalan dengan Motley Crue di Burjo Rainbow saat Hanoi Rock sedang tur Amerika. Sama seperti Tom produser Elektra, di Burjo tersebut, Razel kaget karena rudalnya mau dinikmati oleh grupis Motley Crue. Tetapi Razel menikmatinya dan berteman baik dengan Motley Crue. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja intisari di Alfamart terdekat dengan keadaan giting, mereka pun bercanda di dalam mobil dan menyebabkan mobil mereka kecelakaan. Akhirnya Razel pun tewas dan Vince selamat. Akan tetapi Vince dipenjara selama 19 hari karena didakwa atas pengendara sambil giting dan pembunuhan tak direncana. Sementara Nicky sebagai pentolan Motley Crue tak menghiraukan Vince yang sedang dipenjara. Nicky malah terjerumus makin dalam dengan dunia narkoboy dan gonta-ganti teman berkuda. Setelah Vince bebas dari penjara, keadaan band malah semakin parah dengan narkoboynya. Vince yang baru saja masuk ke studio malah dibuat kesal oleh ulah Nicky. Scene berpindah saat Nicky sedang giting memakai narkoboynya. Terdengar suara telepon dari ibu Nicky yang dulu menelantarkan sang Nicky saat kecil. Nicky terus-terusan ditelepon oleh ibunya. Dia pun depresi karena teringat masa kecilnya yang suram. Di saat Nicky sedang tur di Seattle, kota kelahirannya, tiba-tiba dok manajernya mengetuk kamar hotel Nicky dan bilang kepada Nicky ada orang yang akan menemuinya di lobi hotel. Sesampainya di lobi hotel, tiba-tiba Nicky terkejut karena seorang yang ingin menemuinya tersebut adalah ibunya. Dengan perasaan dendam dari kecil pada ibunya, Nicky pun marah pada ibunya dan memecahkan botol intisari tepat di depan ibunya dan meninggalkannya. Akhirnya Nicky pun memecat dok manajernya karena berusaha mempertemukan Nicky dengan ibunya. Dari kejadian tersebut, Nicky pun sangat depresi dan sangat parah dengan narkoboynya. Dari suntik dari telapak kaki, selangkangan sampai lehernya pun tak ketinggalan disuntik oleh vaksin kopet oleh Nicky. Sis berpindah ke pesta pernikahan Tommy dengan Heather, seorang artis yang dia kenal di pestanya Vince. Tommy sangat marah terhadap Nicky karena sengaja giting saat menjadi pendamping di pernikahannya Tommy. Karena Nicky terlarut-larut dalam masalahnya, di sebuah pesta narkoba yang diadakan oleh teman-teman rockstarnya di Franklin Plaza Hotel, Nicky pun ditawari oleh temannya narkoboy dari Persia. Setelah temannya menyuntikkan narkoboynya tersebut kepada Nicky, tiba-tiba Nicky overdosis dan tak sadarkan diri. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Di jalan saat mau dibawa ke rumah sakit, ternyata detak jantung Nicky sudah tidak ada. Dan petugas medis yang membawanya ternyata juga fans Nicky sendiri. Dan orang tersebut tak mau Nicky mati di ambulansnya. Dia pun menyuntikkan beberapa kali suntikan adrenalin ke tubuh Nicky agar Nicky sadar. Dan apa yang terjadi? Nicky pun terbangun dari komanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu Nicky memutuskan untuk rehab bersama semua teman bandnya.
Dengan rehabnya Motley Crue bukan membuat mereka kompak, malah membuat mereka menjadi renggang. Karena dalam rekaman dengan keadaan sober, Nicky malah menjadi perfeksionis dan arogan. Dalam tur panjang keliling dunia mereka selama 1 tahun lebih dan gak pulang-pulang ke rumah, membuat masing-masing personil merasa jenuh karena jarang bertemu dengan anak istrinya. Bahkan istri Vince sampai tidak mau ditelepon. Apalagi Nicky tak memberikan teman-teman bandnya intisari untuk meredakan kejenuhan dan membuat mereka muak dengan tur tersebut. Saat tur sudah selesai, Vince pun pulang ke rumahnya dan mendapati istri dan anaknya sudah minggat dari rumah. Dan membuat Vince kesal dengan Motley Crue. Saat penggarapan album selanjutnya, Vince pun menghilang dari latihan dan sulit dihubungi oleh teman-teman bandnya. Alhasil membuat teman-teman Vince di Motley Crue kesal dengan Vince. Akhirnya setelah ditelepon selama beberapa kali oleh teman-temannya, Vince pun pergi ke studio untuk mengundurkan diri dari Motley Crue. Setelah beberapa bulan berlalu, Vince terlihat duduk di warung jamu langganannya dan melihat tayangan di TV. Ternyata Motley Crue baru saja launching album dan mengganti dirinya dengan personil lain. Cerita masih di warung jamu langganan Vince tersebut. Vince terlihat ditelepon oleh istrinya mengabari kalau anaknya menderita kanker perut. Setelah menunggu anaknya selama beberapa hari di rumah sakit, tiba saatnya anak Vince dioperasi. Dan ternyata Tuhan berkata lain. Anak Vince meninggal saat operasi pengangkatan kanker tersebut. Di sisi lain, saat tur album Motley Crue tanpa Vince, fans Motley Crue pun sangat kecewa dan menginginkan Vince kembali ke Motley Crue. Dan akhirnya Motley Crue pun vakum. Para personil mereka pun kehidupannya sangat kacau. Dari Tommy yang bercerai karena kedapatan selingkuh dengan bintang porno, dan Mick Mars yang penyakit tulang belakangnya semakin parah. Dan Nicky sendiri mencabut hak musiknya dari Elektra Records. Akhirnya setelah beberapa tahun, Nicky sadar atas keegoisan dirinya. Dia pun mencari teman-temannya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Dan mereka bermain bersama kembali setelah 20 tahun kemudian.